الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasikum wa nasihat taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Islam itu punya kekuatan yang seringkali dilafalkan, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Itu rangkaiannya dengan Asmaul Husna juga ada lafal itu tadi. Kalau orang sudah menyatakan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah, kan begitu. Illa billah. Dari sisi pandangan yang lain, Asmaul Husna itu banyak sekali, laisat maksurah bi adatin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Tapi kewajiban kita itu menjaga Asmaul Husna. Man aqsaha dakhalal jannah. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man aqsaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama, siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Memelihara itu jangan terus 99 ditulis, ditempel lalu dihafalkan. Bukan sekedar itu. Panjenengan dan saya ini terkoneksi dengan Allah, Pak, setiap saat itu. Berkali-kali saya sebutkan contoh, kalau saya itu masih bisa mengangkat ini tangan saya, berarti ada kekuatan kan ini tangan saya. Itu Asmaul Husna-nya kan Al-Qawiyyu, Allah yang maha memberi kekuatan. Jangan dijawab kocek kuat, Pak pakai gowes, pakai latihan makanya kuat. Enggak. Tapi boleh gowes itu. Enggak ada jaminan kok kalau orang latihan terus gowes pasti kuat. Ya. Kalau udah syahadat ya dari sana loh, dari Allah. Orang pergi dari satu daerah ke daerah lain butuh waktu 3 jam, jalannya naik turun berliku-liku, pas 3 jam sampai di tempat itu. Oleh temannya ditanya, loh kok cepat? Wah, supirnya hebat. Nah gitu. Ada nggak Pak orang ngomong gitu? Jangan-jangan kita Pak yang ngomong gitu. Kalau syahadat enggak boleh. Alhamdulillah diselamatkan sama Allah. Nah, apa gunanya bendina diwaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Gitu. Wis banyaklah itu. Orang pintar ya begitu, orang punya jabatan ya begitu, kembalikan ke sana semuanya. Sehingga terkendali. Hartanya banyak ya terkendali, jabatannya bisa punya kewenangan apa-apa ya terkendali, dan bisa seenaknya sendiri. Ya, secanggih-canggihnya drivernya yang sudah terlatih itu ya terkendali ucapannya. Nah, ini panjenengan ditunjukkan ya, membahas dengan saya isinya kitab ini, saya yang bacakan ya. Itu apa? Orang yang menyembah selain Allah, minta atau apa saja lah, itu dihina-hinakan sama Allah. Sepertinya orang itu tidak ada harganya ya. Orangnya keren ya Pak, iya keren menurut kamu, menurut Allah itu orang itu rendah, itu hina gitu. Coba kalau orang Islam itu pandangannya begitu kan enak, melihat orang itu setara, beda-beda pangkatnya, beda-beda ilmunya, beda-beda, tapi sama.
Judulnya Mathalu man yad'u ghairallah. Perumpamaan orang yang minta, menyembah, berdoa, memohon kepada selain Allah. Nah, saya tanya ini yang hadir, pasti semuanya bisa menjawab. Nabi Muhammad itu termasuk selain Allah enggak? Halo? Loh, sampean jangan ragu Pak, ini kan. Iya kan? Nah, 2023 Nabi Muhammad masih bisa dipanggil-panggil, dimintai pertolongan? Masih? Sampean ragu. Kalau di tauhid Pak ya, insya Allah semua tafsir juga begitu. Di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah dan tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Apa maksudnya? Tidak ada unsur-unsur rububiyah itu, tidak ada unsur-unsur Nabi Muhammad itu punya andil di dalam mengatur alam. Tidak ada, tidak bisa. Dua, tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Itu maksudnya dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada hak untuk diibadahi. Loh, kalau Nabi Muhammad tidak punya hak untuk diibadahi, siapa? Ya Allah saja, Mas. Ayo Pak, surat apa, ayat berapa yang jenengan baca setiap hari bisa lebih dari 40 kali ayat itu, baik di sholat maupun di dalam sholat, yang mengatakan hanya kepada Allah? Surat ayatnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Lah kalau hanya kepada Allah itu, kepada Nabi itu pada alamatnya apa enggak ya? Hah? Saya pernah ditegur orang menerangkan begitu. Karena orang itu berkeyakinan 2023 ini Nabi masih bisa dimintai pertolongan. Saya jawab ya sudah, sendiri-sendiri. Kalau sampai berkeyakinan begitu. Kalau saya, ayatnya jelas. Abu Bakar pada waktu Rasulullah wafat, pidatonya jelas. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Nah, menurut saya, saya bilang masih muda, lebih muda dari saya. Insya Allah ilmu agamanya Abu Bakar itu nggak diragukan dibandingkan Abu Bakar zaman now. Betul Pak ya? Oh, ini sahabat kok sama Nabi tiap hari kok. Masa diragukan? Ya sudah, sendiri-sendiri sampai berkeyakinan Nabi masih bisa dimintai pertolongan, ya sudah. Cuma saya nggak bilang lakum dinukum waliyatin, nggak bilang gitu ya. Keliru nanti Pak ya, nggak boleh. Ini saudara kita umat Islam juga itu. Nah, wes balik ke sini. Adik-adik kalau ada surat Al-Hajj ayat 73 bisa diikuti supaya ada respon ya. Surat apa tadi? Al-Hajj ayat 73. Ya ayyuhan nas. Berarti kalau ya ayyuhan nas yang dipanggil siapa? Manusia, karena manusia itu enggak ada yang tidak terkoneksi dengan Allah itu Pak. Orang kafir itu loh hidupnya itu menurut iman kita ya dari Allah kok. Ya rezekinya ya dari Allah, cuma dia enggak ngakoni gitu loh. Nah, sudah urusannya dia sendiri itu. Nanti mati ya itu yang matikan ya Allah. Orang itu nggak usah dimatikan manusia, nanti kan mati-mati sendiri Pak ya. Betul Pak ya? Iya, enak pokoknya orang Islam ini insya Allah enak ya. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wa law istama'u lah. Wa iyasuhum dhubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talib wal matlub. Surat Al-Hajj ayat berapa tadi? 73.
Ini sudah jelas, ayat ini menyatakan orang itu dihina-hinakan. Apa terjemahnya Pak? Ada yang berkenan membaca terjemahnya? Monggo. Kalau tidak ada, saya sendiri Pak yang baca terjemahnya. Oke. Wahai manusia. Berarti orang kafir termasuk dipanggil nggak Pak? Panggil. Ya. Lanjut Pak. Telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor alat pun. Terus? Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Yes. Lalat itu biasanya sebuahnya tempat-tempat yang bersih apa tempat-tempat yang kotor? Loh itu loh diperhatikan Allah dari arsnya sana itu. Binatang yang remeh, ya. Kalau ada lalat berkerumun lalu dipukul mati semuanya ya nggak ada orang mempersoalkan. Lalat itu binatang yang dilindungi apa enggak Pak? Ya enggak. Tapi oleh Allah itu dibuat perumpamaan. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan buat kamu, dengarkan. Kamu itu loh saya beritahu, innalladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang kamu minta selain dari Allah. Selain Allah itu ya bisa benda, bisa barang, bisa binatang, bisa jin, bisa malaikat, bisa Allah. Bisa nabi. Selain dari Allah kok. Min dunillah la yakhluqu dzubaban, tidak bisa membuat lalat. Nabi lah nggak iso ya Pak, tidak bisa. Jangankan buat lalat, ya. Membuka hatinya pamannya menerima Islamnya nggak bisa. Ayo Mas, pamannya Nabi yang namanya siapa itu? Abu. Ketika mau apa? Meninggal. Apa kata-katanya Rasulullah itu membimbing pamannya? Nabi Muhammad bilang apa sama pamannya? Yang sampai ngomongkan geremengkan itu semuanya itu terjemahannya Nabi Muhammad nggak bisa bahasa Indonesia. Ya ammi qul la ilaha illallah. Paman, katakan la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Dengan kalimat itu saya akan bisa menolong kamu di hadapan Allah. Ini tidak muni Pak, ya, tidak muni. Nah di situ ada analisa, karena di sebelahnya Abu Thalib ini ada dua orang kafir, namanya Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Jadi Nabi membimbing pamannya supaya membaca la ilaha illallah. Dua orang ini menghalang-halangi. Kalimatnya pendek. Atarghabu ammillati Abdul Muthalib. Abu Thalib, sampean kalau ikut Muhammad baca la ilaha illallah berarti sudah mengkhianati agama nenek moyang Abdul Muthalib. Oh, gitu ya Pak. Fa'ada alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Nabi mengulangi lagi. Barangkali kan dua kali bisa mau, bukan bisa mau. Bisanya insya Allah bisa, teman nggak mau. Ayo tak potong dulu. Kira-kira kalau Abu Thalib itu mau baca syahadat, fase siapa antara Abu Thalib sama sampean Pak? Wis ketok, wis mesti fase siapa? Tapi kenapa tidak mau? Ya. Nah, Nabi mengulangi, dua orang ini mengulangi lagi. Nah itu tak ringkas analisanya mengapa tidak mau. Ada tiga. Satu, nggak dapat hidayah dari Allah. Yang kedua adalah gengsi. Maka orang Islam itu tidak boleh gengsi-gengsian. Ada sahabat saya jauh di bawah saya, umurnya itu selisih kira-kira 20 tahun mungkin ya. Sama-sama ngajar di Masjid Al-Falah. Nah kalau saya tidak tahu ya tanya sama dia. Mau sekolahnya lebih tinggi dia daripada saya. Nah saya mewakili panjenengan membacakan kitab ini tidak boleh. Kamu itu loh, atas saya sudah jadi guru, kamu masih belum lahir, tidak boleh. Sini agak panjang. Yang ketiga, kenapa kok Abu Thalib berat meninggalkan itu sesembahan benda-benda yang lain itu?
Itu kalau pakai cara Jawa loh, aku nek muni la ilaha kan ndak oleh ngene, ndak oleh ngene, ndak oleh ini. Ya, itu berlawanan dengan itu. Ya itu aku enggak mau. Nah, jadi orang sekarang itu kalau lisannya sudah la ilaha illallah ya mengikuti ajarannya Nabi, Pak. Jangan pakai ini, pakai itu dan sebagainya. Jadi manusia secara keseluruhan oleh Allah disuruh berpikir, dibuat sebuah perumpamaan. Dengarkanlah perumpamaan itu, sesungguhnya yang kamu sembah selain dari Allah itu tidak bisa menciptakan apapun, walaupun mereka bersekutu menciptakan seekor tok lo nggak bisa. Nabi ya nggak bisa, Pak. Makanya sahabat saya yang tanya tadi, ya sahabat di mana? Sahabat di masjid, kenal di masjid. Saya turun dari mimbar habis Jumatan terus ditegur. Ustaz, saya itu keberatan tadi. Menurut saya Nabi itu masih bisa dimintai pertolongan. Ya sudah Mas, lain-lain nggak usah geger. Gitu aja kalau repot kan gitu ya Pak ya. Iya Pak ya. Tapi gimana? Saya udah ngomong gini-gini masih angel menerima kok. Ya, angel tuturane wis gitu. Ya wis. Mungkin dia juga menganggap waduh Ustaz ini angel tuturane, mungkin gitu. Ya biarin aja. Ya, tidak bisa menciptakan. Wa iyyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'fat talib wal matlub. Apa Pak berikutnya? Ya. Jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, terus mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Misalkan jenengan mau sarapan atau orang lain lah. Ini sudah disiapkan di sini. Ada nasi pecel, ada mungkin rempeyeknya, ada mungkin dagingnya juga empal. Saya mau empal aja kok kerepotan, daging digoreng ya. Ya, belum sempat didahar. Ada kemungkinan dihinggapi lalat nggak? Sepersekian detik, ada yang dibawa kabur siapa lalatnya? Bisa dilihat dengan kasat mata, tapi yakin nggak ada menurut ilmu pembesaran sampai 5.000 kali pembesaran kakinya lalat itu kelihatan nggak kira-kira pakai kaca pembesar itu Pak? Tapi kasat mata ketok nggak? Gini loh sampai diperhatikan sama Allah. Jadi direndah-rendahkan orang itu. Kalau kamu itu punya makanan terus dihinggapi lalat dalam 1 detik, bukan sampai 1 detik ya, sepersekian detik, terus terbang lagi, ada yang dibawa, kamu itu nggak bisa ngambil lagi. Dengan lalat aja kalah kok, gitu loh. Masya Allah, ini iman Pak, gini itu iman, ya. Jenengan itu kan punya, walaupun adik-adik ini masih muda, Pak, sebagian masih muda, itu pengalaman spiritual itu pernah itu. Saya berkali-kali pengalaman spiritual dan semakin meyakinkan iman saya kepada Allah. Mudah-mudahan jenengan nggak begitu. Kok iso ya? Nah, itu Allah kembalikan ke Allah. Itu loh Pak. Nah ini ditantang sama Allah itu. Andai kata lalat itu mengambil bagian terkecil dari yang kamu miliki, la yastanqidhuhu minhu. Kamu itu nggak bisa ngambil lagi. Itu kalau pakai cara Jawa dengan lalat kalah kok. Ya gitu loh, kalah. Lalu di akhir ayat itu dha'ufat talib wal matlub. Lanjut Pak, monggo. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Tadi kan sudah klimaks ya, tak kasih contoh Nabi nggak bisa membuka pamannya itu, hatinya pamannya menerima Islam. Ya, Nabi nggak bisa membuat lalat kan begitu kan? Berarti dari aspek begini-begini Nabi termasuk lemah nggak? Lemah. Oh udah jelas Qur'annya ya. Innama ana basyarun. Saya itu manusia. Kalau sampai itu loh podo. Makanya kalau saya ngaji di kampung-kampung itu Pak, ibu-ibu saya tanya, Bu, misalkan ibu Nabi Muhammad itu hidup di Surabaya, sarapannya pakai apa? Oh di Lamongan? Betul, kalau di Jogja berarti sama dengan manusia pada umumnya kan, tidak punya hak untuk dimintai. Itu kalau ngomong sama orang yang negur sama saya itu bisa melanjut sampai ke situ, tapi dia ngotot.
terus oleh takmirnya, sudah Ustaz pulang aja. Pak monggo sudah silakan, jangan kuntur. Dipisah sama takmirnya. Ya, padahal saya nggak emosi, biasa aja. Sampai di rumah malam-malam saya ditelepon sama takmirnya, Ustaz gimana, nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa, sehat. Wah, iya bener Pak, ya nggak bawa Jumat kemarin. Ya, saya ini gimana Ustaz ya, nanti kalau setiap khotib ditegur gitu gimana? Nggak apa-apa, khotib kan nggak ngawur dia menyampaikan khutbahnya, kan ada dalilnya. Saya punya dalil Pak, banyak itu. Tinggal orang dibuka apa enggak, artinya menerima dalil apa enggak, cuma itu aja. Ustaz sehat ya? Sehat, saya baru udah ngaji Pak, datang. Saya baru datang, ditelepon saya di rumah itu. Enggak apa-apa, nanti saya kalau perlu ngaji lagi tak balain yang gitu. Nah itu gini aja, beda Pak pikirannya Pak di internal umat Islam. Tapi saya kadang-kadang mengatakan, karena saya diberi kesempatan untuk ngajar tauhid, tak terangkan apa yang saya ketahui benar. Boleh Pak ya? Boleh. Yang saya ketahui, tidak mengolok-olok orang lain. Yang saya ketahui benar tak terangkan bahwa itu salah. Kalimat apa yang saya sampaikan itu mungkin di sini dengan kalau ikut rutin mungkin berkali-kali saya ngomong itu. Dan saya dengar sendiri telinga saya di masjid orang berdoa. Nah ini Bapak tadi yang nelpon negur saya tadi nggak terima. Nabi katanya dia masih bisa dimintai pertolongan. Apa mau tak balik lagi kalimatnya? Sekarang itu loh. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Wabillahi taufik wal hidayah. Kalimatnya begini Mas. As-salatu wassalamu alaihi, uang sak masjid itu as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Di sini loh ada kalimatnya itu diurai. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah, tolonglah saya. Nah itu yang dia masih meyakini bisa, kalau saya enggak. Oh jenengan ikut madhab saya apa maksudnya? Sebelumnya belum tahu ini. Iya. Enak Pak orang ngaji itu, enggak boleh memaksa orang. Ya. Tapi yang diyakini benar terangkan. Banyak dalil Nabi Muhammad wafat. Wallahu a'lam. Saya lanjut. Keterangannya begini ayat tadi Pak. Surat apa tadi Pak? Al-Hajj ayat 70. Yukhatibu Allahu an-nasa jami'an ay yastami'u li hadzal mathal 'azim qailan lahum inna haula'il awliya was-shalihin wa ghairuhum alladzina tad'unahum inda syada'id liyusaidukum la yastati'una ay yaf'alu dzalika. Itu kalau di bahasa Indonesia kan ya sederhana, cuma ini kan pengajian dibaca bahasa Arabnya biar keren kan begitu ya. Mohon maaf bukan untuk gagah-gagahan Pak, enggak. Mudah-mudahan besok putra-putrinya panjenengan yang dimudahkan Allah belajar bahasa Arab ya. Karena menurut saya itu tidak keturunan ya. Karena saya saja nggak bisa. Allah memberi nasihat kepada manusia secara keseluruhan untuk mendengarkan contoh perumpamaan yang sangat indah tadi di atas tadi. Inna haula'il awliya was-solihina wa ghairahum. Para wali dan orang-orang soleh dan selain daripada mereka. Alladzina tad'uuhum inda syada'idi liyusahidukum. Yang dimintai oleh orang-orang itu tadi, para wali, para orang soleh yang dimintai. Ya, untuk membantu mereka la yastati'una ay yaf'alu dzalika. Tidak bisa berbuat apa-apa. Benar nggak Pak? Nggak bisa. Tapi ada nggak orang yang minta tolong sama wali teman? Oh Nabi tadi saya katakan ada kok. Jadi dihinakan. Dihinakannya gimana? Sampai diberi perumpamaan tadi. Andai kata makananmu itu diambil oleh lalat, nggak bisa kamu itu sama lalat kalah kok. Sama dengan dulu ada Pak Kiai, enggak tahu saya mendengar dari Pak Kiai siapa itu ya.
Pak Kiai ditanya sama jamaah, Pak Kiai, itu Ramadan itu setan kan dibelenggu, diikat, kok masih banyak orang yang berbuat maksiat, katanya setan itu diikat, dibelenggu. Jawabannya Pak Kiai apa? Sambil senyum-senyum gitu Pak Kiai, ya itulah Mas, kelemahannya manusia, dengan setan diikat, dibelenggu aja kalah. Betul Pak ya? Enteng jawabannya. Itulah kelemahannya manusia, dengan setan diikat aja kalah. Nah iya. Apalagi setannya diapakan? Dilepas. Ya. Nah ini dengan lalat aja kalah. Jadi itu betul Allah beri contoh begitu tadi. Ya. Balhum ajizuna ay yakhluqu syai'an minal makhluqat. Seperti yang saya sebut tadi, mereka itu lemah, nggak bisa. Ya, kalau sampai mentok tanya, Nabi apa nggak bisa? Ya nggak bisa Mas. Nabi kok suruh buat lalat itu gimana sih kamu itu? Nggak bisa. Makanya jangan diminta pertolongan. Ya, kadzubab. Wa idza arada dzubab ay yaslub syai'an min ta'amihim aw syarabihim la yastati'una. Andai kata ada makanan dan minuman tadi diambil oleh lalat, apanya bagian yang paling kecil, kamu lo nggak bisa ngambil lagi. Nah ini maksudnya itu ya. Kemudian di ayat yang lain juga diterangkan, yaitu pakai surat Ar-Ra'd ayat 14. Lahu da'watul haqq, hanya Allah Pak yang berhak. Makanya kalau Allah yang satu-satunya berhak untuk dimintai, nah sekarang tak selipkan sedikit. Sumpah misalkan, sumpah. Kalau orang Islam sumpah pakai apa? Nama sumpahnya Pak? Demi Allah kan bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya bisa 3 macam. Wawahi pakai wawo ya. Billahi pakai apa? Ba, bi. Pakai tak, tawahi. Tapi maknanya sama. Demi apa? Demi Allah. Saya tanya sekarang. Boleh nggak orang sumpah meyakinkan sesuatu nama Allah dipakai digandeng dengan nama Nabi? Saya ulangi, boleh nggak nama Allah dipakai untuk meyakinkan sesuatu digandeng dengan nama Nabi? Demi Allah, demi Rasulullah. Boleh? Tapi ada nggak? Di mana itu? Di televisi. Itu, ini nggak boleh sama Allah. Nabi yang melarang. Mengapa? Nah, tak selipkan. Definisinya sumpah itu apa? Tahqiqul amri au taqiduhu bi dzikri bismillah ta'ala au sifatin min sifatihi. Meyakinkan satu perkara. Perkara apa? Perkara orang itu tahu apa tidak, orang itu berbuat apa tidak, orang itu mencuri atau tidak, orang itu memindah atau tidak, dan seterusnya. Tidak tahu, terserah perkara yang mau dipakai sumpah tadi. Kalau dalam Islam cukup dengan menghadirkan nama Allah. Makanya bagi yang sumpah, kalau dia mau menghadirkan nama Allah, ini nggak boleh main-main Pak. Jadi mau jawab lakar iya, lakar enggak ya apa? Enggak. Kok dengar lakar santri ya santri, lakar enggak ya? Enggak. Ada nggak lakar santri itu Pak? Itu kan kecamatan lakar santri. Nah itu. Tidak boleh, harus nama Allah saja. Karena selain daripada Allah itu ajizuna, dan hanya Allah itu yang punya hak untuk diibadahi. Surat Ar-Ra'd ayat 14. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastadi'una lahum syai' illa kabasiti kaffahi ilal ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dua Pak yang diberi perumpamaan tadi, orang menyembah selain dari Allah dalam kitab ini. Satu ibarat mengambil lalat yang mengambil makanan tadi, nggak bisa. Yang ini ibaratnya apa? Monggo Pak, nuwun sewu. Hanya kepada Allah yang benar. Ya, hanya kepada Allah yang punya hak yang benar, satu-satunya dimintai pertolongan. Terus berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat. Saya tanya, berhala itu bisa benda? Bisa barang? Bisa orang? Halo? Jangan ragu Pak, iya kan?
Cuma saya lanjutkan satu lagi nggak enak, nggak apa-apa ya. Saya ulangi. Bisa barang, bisa benda, bisa orang. Satunya apa? Uang. Bisa nggak? Loh jangan dikiranya enggak loh Pak. Itu serius itu. Orang mestinya ngomong bener menurut ilmunya, menurut imannya. Tapi karena ini sudah kena 2 miliar. Ini mohon maaf ya Pak ya. Ini kan bukan rahasia sih. Mengapa sih orang-orang itu yang dikasih begitu itu kok enggak jawabin? Mas, enggak bisa saya disuap. Saya ini sarjana, S1, S2, S3, doktor. Disuruh berpikir rasional. Dan saya punya iman. Enggak bisa. Saya taruh mana akal saya? Dungu dah saya itu. Lah kalau semua orang yang diiming-imingi berpikir begitu, yang punya posisi itu kan sarjana semuanya Pak. Ya. Kalau semuanya berpikir ditolak, nggak bisa. Kalah ya kalah, menang ya menang, salah ya salah, benar ya benar, nggak bisa. Saya nggak bisa dipengaruhi begitu-begitu. Kalau dari Sabang sampai Merauke pikirannya begitu, aman nggak Pak negara kita Pak? Ini Pak Kiai, Pak Ustadz itu hanya bisa menyuarakan tok Pak, nggak bisa ngambil kebijakan, ya. Ya, sambil berdoa sama Allah, mudah-mudahan yang punya kebijakan itu betul-betul berbuat yang sebaik-baiknya untuk kepentingan umat. Doa, didoakan aja. Lalu hubungannya dengan ini tadi, ya. Yang kamu sembah selain dari Allah, saya katakan tadi bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa uang. Lalu orang keliru itu, pikirannya menjadi nggak cerdas karena kena fulus, ya. Kadang-kadang didalili Pak yang dapat duit itu dalilnya anak-anak itu loh, bahasa Arab kampungan. Tapi bukan bahasa Arab temenan tuh. Bil fulus kullu syai'in mulus. Kalau ada fulus semuanya jadi apa? Mulus. Bi ghairil fulus wa antum mamfush. Kalau nggak ada fulus, mamfush. Tapi bukan bahasa Arab. Iya, nah ini yang kamu sembah selain dari Allah tadi tidak bisa memberi sesuatu apapun. Walladzina tad'una min dun la yastati'una lahum bisyai'. Seperti apa Pak? Tidak bisanya, monggo. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Terus tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Terus padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Coba Pak, ini ada sumur kedalamannya 4 meter, nggak ada air di mana-mana. Orang itu mau ngambil air, nggak ada pakai alat apa-apa, dipanggil tok, mulutnya buka, air. Ini semprol nggak Pak? Lalu Allah lo bilang gini, kasih contoh, sampai gitunya itu loh. Sepertinya dua contoh yang disebutkan tadi sepertinya hanya cocok untuk bahasa Surabayaan, padahal enggak. Orang suruh mikir. Illa kabasidi kaffaihi ilal ma liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Tidak ubahnya seperti orang yang membuka ini mulutnya untuk mengambil air tadi supaya air tadi sampai ke mulutnya. Dia hanya bilang air. Airnya kedalamannya 4 meter. Tangannya tidak sampai 2 meter. Tidak bisa. Jadi sangat rendah sekali orang itu yang meminta selain dari Allah. Siapapun yang diminta menurut kitab ini. Hanya saja Pak, hanya saja. Kalau manusia itu tanya sama Allah saat itu langsung jawab nggak Pak? Allah itu seperti jawabannya seorang teman kepada teman yang lain. Enggak toh? Enggak. Karena Allah itu gaib. Hanya kita yakini itu. Tapi kalau tanya sama DUD KUN dukun, langsung jawab nggak? Itulah orang yang kehilangan kekuatan spiritual, lebih mempercayai dukun daripada tanya sama siapa? Allah. Ya, saya ditanya jamaah, Ustaz, gak bahaya tanggung jawab? Ya bahaya Bu, saya bilang gitu.
Bahaya nggak Mas? Ya, Mas? Bahaya. Ibu Ustaz gak bahaya tanya. Oh bahaya tuh, akidahnya yang bahaya, rusak semuanya masyarakat itu. Anak yang sudah berumah tangga ya mau meniti karir dengan baik sudah diramal tidak baik. Kenapa? Beli rumah menghadap ke utara. Padahal dia suaminya tadi lahirnya Jumat Pahing, istrinya Rebupon. Males gak paknya bergaya? Aku diramal gak baik, mesti ada masalah terus. Pindahin dari rumah sini kan begitu kan? Lagi itu gak dipercaya. Ya, orang Islam itu ya sama Allah itu la haula wala quwata illa billah. Masya Allah ya. Cuman itu tadi yang saya katakan, keghaibannya Allah itu jelas kita imani, tapi ini punya potensi, punya kekuatan. Kita kasih contoh yang berbeda ya, beda. Ayo Pak, perang Badar tahun kedua Hijriah, orang Islam menang apa kalah? Menang. Menangnya itu karena apa? Allah menurunkan siapa? Malaikat. Jumlahnya 1000 Pak. Ada ayat lain 3000 betul ya. Tapi saya ngambil yang 1000 aja. Diapakan orang kafir Pak? Orang kafir diapakan? Sahabat tahu nggak kalau dia itu perang direwangi malaikat? Nggak tahu. Ayatnya ada. Dan tidak ada khilaf, nggak ada perbedaan para ulama. Penggal lehernya orang kafir, potong ujung jarinya. Saya tanya jenengan ya, berkaitan dengan orang kafir dipenggal lehernya sama malaikat, lalu ujung-ujung jarinya dipotong. Nanti ketemu di bab ini ya, cerita begitu. Saya tanya yang hadir, sadis enggak? Ini pertanyaan memancing, sadis enggak? Kalau manusia yang melakukan apa? Sadis. Lah kalau Allah yang merintah? Enggak, ya terserah, wong itu makhluknya sendiri kok. Benar maksud saya Pak ya? Makhluknya sendiri, dihidupkan sendiri sama Allah, diberi rezeki sendiri, besok dimatikan sendiri, sekarang dengan cara terserah Allah. Di situ loh keyakinan kita tentang Allah. Nah begitu. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi. Ada nggak Indonesia lo pernah mengalami tsunami itu Pak? Berapa yang meninggal Pak? 200 berapa? 260.000 Pak, bukan 260 orang. Berapa hari itu tsunami itu? Oh jangan dah hitungan hari, hitungan apa? Menit, jam. Saudara kita itu sesama manusia, sesama muslim digulung dengan ombak begini, selesai sudah, habis. Kalau Allah yang merintah ya enggak. Apa itu lewat alam, apa itu lewat ini, terserah. Orang Islam itu nikmatnya di situ. Oh Pak Ustadz, kalau begitu kita harus dekat-dekat sama Allah. Ya iya memang. Iya. Loh di situ loh ya. Jadi kekuatannya Allah itu tidak bisa ditandingi oleh siapa saja. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan ya supaya nggak terlalu lama ya. Bab berikutnya itu judulnya Kaifa nafyu syirki billah. Bagaimana kita bisa menghilangkan syirik kepada Allah. Karena syirik itu tidak berhenti pada zaman Nabi tok Mas. 2023 ini masih ada nggak syirik? Nanti 2024 enggak ada hubungannya dengan pemilu ini Pak ya. Kira-kira masih kuat nggak? Oh masih. Maka dakwah tauhid itu tidak boleh berhenti sepanjang hidup kita. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.